kalau bahasa saya yang sering saya ucapkan itu tidak kulen. Ya. Jadi PB akan lengkap sebenarnya, ada diploma, ada S1, ada S2. Mudah-mudahan ke depan ada S3-nya. Manusia akan menjadi tetap pemenang sesungguhnya. Di PB itu sekarang nggak ada alasan orang untuk tidak pintar. Cuman mungkin nanti kita akan periksa dosennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat Febi, selamat datang di Febi Talk, podcast yang membahas hal-hal seru seputar dunia ekonomi syariah, terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya Puji Dwi Utami sebagai host di sini. Saya akan memandu mungkin ya berjalannya podcast pada kali ini, di mana kita itu akan mengenal lebih dalam tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pernah nggak sih kalian itu penasaran gitu ya, bagaimana sih perjalanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam hingga sampai sekarang ini kayak gitu. Nah, tentunya di sini kita akan menguak sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lalu juga kita akan membahas bagaimana sih FEBI ini bisa menjadi tempat terbaik gitu ya bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan, terutama di bidang ekonomi syariah. Seperti itu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan pastinya sudah tidak asing lagi, di mana beliau itu merupakan sosok yang selalu menjadi panutan bagi Sivitas Akademika FEBI UIN Bandung, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Dudang Ghazali MAG. Nah, sebelum masuk ke topik, saya akan membacakan sedikit biografi dari Pak Dudang. Di sini ada nama Dudang Ghazali, tempat tanggal lahir di Garut 5 Februari 1970. Lalu di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan formal yang ditempuhnya. Ada SDN 4 IPOR BI Limbangan Garut tahun 1983. Ada Sanawiyah YPI Pulau Sari BI Limbangan Garut tahun 1986. PGAN Sukamana Tasikmalaya tahun 1989. Lalu ini untuk S1 ada Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung tahun 1994. S2-nya Studi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1999, dan S3 itu Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2008 sampai 2016. Nah, mungkin Pak untuk pendidikan informal, pengalaman organisasi, dan mungkin biografi selanjutnya boleh gitu Pak diceritakan sedikitnya mengenai Bapak. Oke, biografi yang kaitannya dengan pendidikan ya. Ya, boleh juga mungkin sampai sekarang Bapak bisa menjadi dekan itu mulai dari pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi mungkin ya perjalanan Bapak seperti itu. Ya, saya ingin bercerita sekait diri saya yang hari ini di posisi ini ya. Di posisi ini tentu saja penuh perjuangan, tapi tentu saja harus berangkat dari niat yang tulus, terutama untuk memperjuangkan. Perjuangan biasanya disandarkan tidak karena diri sendiri, tapi tentu saja untuk orang lain. Kalau berjuang untuk orang lain, pasti dirinya sendiri ke bawah. Gitu. Termasuk posisi saya di dekan, cerita jadi dekan di PB itu sebelumnya memang saya tidak mengalir pada awalnya, tapi yang penting masuk arus gitu, masuk putaran. Suatu saat saya terbawa dan dalam posisi seperti ini. Saya ikut terakhir sesungguhnya di PB, membidani PB itu, terutama kaitan dengan posisi kelembagaan PB. Karena sebelumnya PB itu usulan yang dia menjadi program PTKIN. Gitu. Seingat saya penggagasnya adalah dulu Pak Direktur Perguruan Tinggi, namanya Profesor Hidayat Rosada. Dia ingin di setiap PTKIN ada Fakultas Ekonomi. Ya. Lalu UIN Bandung sesungguhnya
lahirnya agak terlambat dibanding UIN lain. Nah, saya ikut serta mendorong karena ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan Feby harus lahir. Itu kira-kira, Neng. Oke, baik Pak. Mungkin tadi kan itu terkait dengan perjalanan Bapak hingga sampai sekarang. Nah, kita mungkin masuk ke pertanyaan pertama gitu ya Pak. Di Ya. sini mau flashback aja gitu ya. Benar mulai dari Feby ini berdiri. Mungkin sejarah singkatnya gitu ya Pak. Tadi juga mungkin udah ada yang disebutkan juga. Ya. Dan juga nanti kalau misalnya udah sejarah nih kira-kira apa sih pembeda Feby ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN ini dengan Fakultas Ekonomi yang lainnya atau dengan fakultas lainnya seperti itu. Ya, sebelum saya jawab itu ya saya ingin menambahin sejarah ya, karena Boleh ini ya. penting diungkap terkait dengan lahirnya Feby di PTKIN. Kan dia kalau setiap lembaga itu pasti punya sejarah. Sejarah itu kapan lahir, tumbuhnya seperti apa, lalu kapan meninggal. Karena setiap lembaga dan orang pasti ada waktu ya, terikat waktu itu, waktu dia lahir, kembang dan meninggal. Yang tidak ada terikat oleh waktu itu Gusti Allah sebenarnya. Ya. Nah, kenapa dia lahir? Karena memang para pemikir, terutama di PTKIN, itu merasa bahwa ada yang kurang di dalam masyarakat Muslim terkait dengan struktur keilmuan. Dan latar belakangnya memang begini sebenarnya. Indonesia kita itu kaya raya, jumlah penduduknya banyak, termasuk banyak jumlah penduduk Muslim, paling banyak kan. Tapi kenapa akses ke sumber ekonomi itu timpang gitu, jomplang. Kalau timpang itu pasti ya ujungnya ketidakadilan. Timpang itu menjadi sesuatu yang tidak enak gitu dalam mengusung sebuah bangsa yang besar. Maka ketimpangan itu coba dijawab, dianalisa. Salah satu jawabannya adalah karena masyarakat Muslim tidak punya kemampuan keilmuan di bidang ekonomi, hingga akses pada sumber ekonominya menjadi lemah. Nah, makanya salah satu latar belakang kenapa Feby lahir itu karena memang dia ingin mengisi ruang kosong ini gitu ya. Karena ilmu di Feby itu kan ilmu supaya mahasiswa menjadi berdaya secara ekonomi. Jadi benghar lah kita kira-kira gitu. Ilmu pi benghar di ekonomi. Karena ilmu ekonomi itu dari awalnya sungguh ilmu pokok kan. Kenapa ilmu pokok? Karena dia mengkonstruksi bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan pokoknya kan gitu. Kebutuhan pokok kita itu kan makan, sandang dan pangan. Di situ kita dalami, kita hayati, kita kembangkan sehingga setiap mahasiswa yang dididik di PB itu harus punya kemampuan bagaimana dia punya kemampuan mengetahui cara memenuhi kebutuhan pokok itu gitu. Karena itu saya berkeyakinan bahwa ilmu ekonomi itu ilmu pokok. Nah, ada kenyataan di masyarakat sesungguhnya yang masih beredar terkait dengan bahwa ilmu ekonomi ya ilmu dunia gitu, tidak terkait dengan akhirat. Doktrin ini cek oleh teman-teman di masyarakat, di pesantren, itu pasti masih tumbuh. Seolah-olah yang kuliah di Usuluddin masuk surga, di ekonomi masuk neraka. Karena dunia akhirat itu kan masih dikotomis. Nah, latar belakang terkait dengan Feby lahir karena dia harus menjawab ketimpangan itu, maka hampir seluruh PTKIN dibuat Fakultas Ekonomi yang untuk menjawab problem itu ya. Hingga apalagi kemudian hari ini sesungguhnya sudah bergeser terkait dengan persepsi masyarakat. Pergeserannya ditandai dengan berbondong-bondongnya masyarakat Muslim untuk kuliah di PEBI
karena saya lihat dari kasus ini ya, para pendaftar di PEB itu ini apa namanya selalu lebih banyak gitu. Hampir seluruh PTKIN. Kalau tahun sebelum-sebelumnya itu kan biasanya masyarakat muslim itu menyekolahkan mahasiswanya itu ke Fakultas Tarbiyah PAI, harapannya di guru. Nah sekarang itu ada arus balik yang menurut saya positif. Dengan lahirnya PB itu masyarakat muslim akhirnya orang tuanya menyekolahkannya ke PB. Harapannya apa? Ya tadi berdaya secara ekonomi. Hingga kemudian kita membayangkan nanti ada semacam komunitas masyarakat muslim yang bisa merengkuh sumber-sumber ekonomi yang bergeser gitu. Oke, seperti itu mungkin apa benar Ya, sekali. Mungkin lahirnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini juga pasti ada latar belakangnya. Tadi udah dijelaskan juga sama Bapak terkait dengan ekonomi itu sebenarnya merupakan ilmu pokok gitu ya ya. Pak, yang sangat-sangat dibutuhkan seperti itu. Nah selanjutnya tadi kan udah berdiri nih Pak Feby ini. Nah kira-kira apa sih visi dan misi atau terkait dengan pencapaian apa yang ingin dicapai untuk beberapa tahun ke depan mungkin untuk Feby ini? Visi misi kita itu sesungguhnya adanya di ujungnya ada di bagaimana kita membayangkan mahasiswa kita ya. Oleh karena itu kita sedang menyiapkan mahasiswa kita itu menjadi sekelompok orang yang menjadi pemikir. Pemikir itu artinya dia memikirkan setiap detik hidupnya, menggali gitu. Karena ciri pemikir itu kan menggali, mendalami, terus mencari gitu. Bergelut dengan ilmu pengetahuan. Karena bagi para pemikir, ilmu pengetahuan itu menjadi megah gitu. Karena orang pemikir biasanya merasa bahwa ilmu pengetahuan itu gerbang kemajuan gitu. Maka dia tipenya adalah sekelompok orang yang di situ ada belajar terus menerus, diskusi, uh, seperti orang mencari kehausan ilmu pengetahuan gitu. Nah, yang kedua kita sesungguhnya membayangkan mahasiswa kita itu adalah sekelompok orang selain pemikir juga karena setiap mahasiswa itu beda-beda tipenya gitu. Pemikir ya urusannya yang kayak tadi itu ya, bawa buku di laptop, terus membaca, menulis, kan kayak gitu ya, pemikir itu. Tapi ada kelompok orang yang berbeda, tidak begitu. Membedakan itu bukan tadi mana yang paling baik, tidak. Ya. Tapi ada tipe-tipe yang realitas, tapi bagaimana kita mewadahi, memfasilitasi orang-orang seperti itu. Yang kedua, menjadi penggerak. Kalau menjadi penggerak itu biasanya seorang aktivis yang udah gini kayak dia gitu. Ya. Biasanya budak budak penggeraknya gitu, aktivisme gitu. Karena dia paham bahwa ilmu itu ada di gerakan gitu ya, ada di kegiatan yang apa namanya? Biasanya aktivis itu mengadvokasi itu mencari bagaimana apa namanya sesuatu yang timpang, sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak beres. Dia merasa uh, ini timpang, maka dia perjuangkan. Uh, ini kurang, maka dia perlu menambahkan, menyempurnakan. Biasanya sekelompok orang penggerak itu begitu. Gitu. Dia tidak betah dalam keadaan suasana yang timpang, sehingga dia menjadi perlu memperjuangkan ketimpangan itu. Nah, yang ketiga selain penggerak itu adalah sekelompok orang yang menjadi pelaku. Pelaku itu biasanya pelaku ekonomi itu di bisnis. Nah, kalau mereka tidak menjadi pemikir, tidak menjadi penggerak, kita mengarahkan mahasiswa kita itu menjadi pelaku. Karena ekonomi itu kan ilmu praktis sesungguhnya. Tidak di teori terus ngitung duit batur gitu ya, dari akuntansi. Terus maka kita apa namanya menjadi pelaku itu dia menjadi aktivis sendiri, dia punya unit usaha, dia punya modal, punya produk gitu, punya distribusi yang jelas, pemasarannya yang jelas gitu. Dia ya pelaku itu ya, dia melakukan sesuatu yang didapat dari ilmu yang didapat dari belajarnya di PEBI gitu.
maka dia harus melakukan. Karena dia meyakini bahwa ekonomi itu ya harus dilakukan, walaupun kemudian di situ ada kegagalan, dia melakukan lagi, gagal lagi, lakukan lagi. Pelaku itu begitu, pasti dia melakukan inisiasi, inovasi. Oleh karena itu ciri pelaku ekonomi itu dia kreatif dan inovatif. Kalau bahasa saya yang sering saya ucapkan itu tidak kulen. Ya, betul. Tidak kulen itu ya kreatif. Dia apa ya, cicing dia terbetah gitu. Dia menjadi bagaimana harus diselesaikan, bagaimana harus ini. Cinceng lah gitu istilahnya. Kulen itu kan lawannya cinceng. Cinceng itu ya ciri-ciri orang yang kreatif. Ulah paud wae, ulah cicing wae gitu. Gitu. Oke. Nah, itu visi yang ingin dicapai di Febi. Kalau kita-kitanya para pengelola itu udah sama sesungguhnya. Visi perasaan bersama terkait dengan bagaimana menyiapkan, mengarahkan mahasiswa kita ke situ. Tapi tinggal, nah makanya di Febi itu untuk menyiapkan kelompok 3 orang itu, 3 tipe itu, ada fasilitas walaupun belum lengkap. Ada inkubator bisnis, ada galeri investasi, ada mini bank, dan lainnya. Oke, baik. Mungkin yang bisa digarisbawahi itu tadi terkait dengan pemikir, penggerak juga pelaku. Bagaimana keinginan gitu mahasiswa PB nantinya itu menjadi seorang pemikir yang haus akan ilmu, lalu penggerak dalam artian dia bergerak gitu, dia menjadi orang yang selalu bergerak, dan juga tadi dia juga termasuk pelaku dalam ekonomi tersebut juga. Nah, mungkin kita lanjut nih Pak. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kita mau membahas terkait dengan program studi. Kira-kira Febi di sini itu menawarkan program studi apa saja, dan juga kira-kira apa pembeda di antara program-program studi tersebut? Ya, sebelum ke program saya ingin ngomong tempat aja dulu ya. Boleh. Tempat, karena tempat kita itu orang menyebutnya IKN gitu. Oh iya. Karena ada kampus 1 itu Jakartanya. Kalau di sini IKN ya. Tentu saja perubahan tempat itu ada harapan ada yang lebih besar terkait dengan pengembangan. Termasuk suasana kampus 1 yang buruknya kita tinggalkan gitu ya. Suasana sumpah, tidak punya udara untuk bernapas, gitu. Parkir riweuh. Itu jangan salah loh, parkir itu membuat ruwet gitu. Arek asup ke kelas, parkirnya riweuh, di kelasnya rungsing gitu ya. Oleh karena itu kita bersyukur punya tempat leluasa, hirup udara yang segar, walaupun masih sawah-sawah gitu ya. Tapi bagi saya ini luar biasa. Apalagi fasilitas kelas, ada AC-nya, ada WC-nya representatif, ruang perkantorannya juga cukup keren. Saya kira itu. Nah, oleh karena itu kita sesungguhnya kalau PEBI itu karena lahir kemudian ya belakangan, walaupun prodinya sesungguhnya sudah didesain, disimpan, dititipkan di beberapa fakultas. Ada sejarah di jurusan kita yang lahirnya dari syariah, kemudian pindah ke FISIP, terus enak ke PEBI. Memang namanya prodi manajemen itu 1 gitu. Baru saja mereka sedang merayakan ulang tahun yang ke-15. Iya, betul. Happy birthday manajemen gitu. Nah, yang kedua kita punya prodi namanya MKS, juga ada syariah, manajemen keuangan syariah, gitu ya. Tapi dia nggak pernah mampir kemana-mana, langsung ke PEBI dari MKS. Yang ketiga kita punya program akuntansi syariah, juga di fakultas syariah. Yang keempat ekonomi syariah, yang dari syariah, gitu ya. Nah sekarang kita punya rencana, bahkan tanggal 31 besok kita AL untuk prodi titipan mandatori juga dari Kemenag, dari Kementerian, dari PTKIN, yaitu vokasi manajemen industri halal industri. Tanggal 30 mau AL kita, tanggal 31 mau AL, mudah-mudahan mohon doanya agar lahir prodi baru
di D3, yaitu Oke. manajemen industri halal. Nah, kita sedang merencanakan 2 prodi baru saja bulan ini sudah disahkan oleh Senat, yaitu prodi bisnis digital. Kita sedang merancang, baru submit eh, apa namanya untuk menyiapkannya. Yang S2 kita sedang ngusulin dan udah submit, yaitu prodi S2 manajemen. Oh, Jadi mungkin ada tambahan 3 S2-nya satu, S1-nya satu, diplomanya 3. Jadi PB akan lengkap sebenarnya, ada diploma, ada S1, ada S2. Mudah-mudahan ke depan ada S3-nya. Gitu. Oke, berarti sangat lengkap sekali ya Pak. Udah tadi yang 4 jurusan aja sebenarnya itu udah sangat-sangat lengkap gitu. Apalagi mereka yang emang tertarik gitu sama dunia ekonomi atau keuangan berbasis syariah seperti itu, ditambah sekarang udah ada beberapa program studi baru. Yang mana tadi juga menarik sekali bisnis digital ya Pak. Sekarang emang lagi marak banget gitu diperbincangkan, dan pastinya peluang karirnya pun sebenarnya untuk saat ini jauh lebih luas gitu ya Pak. Sangat dibutuhkan. Nah, kita berbicara mengenai peluang karir gitu ya Pak. Kan kalau misalnya peluang karir di sini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam udah bisa terjamin lah ya Pak. Nah, di sini ingin bertanya gitu terkait dengan program magang kali ya Pak. Nah, kan tadi kita udah dengan adanya jurusan atau program studi yang lengkap gitu ya. Di sini juga kita perlulah namanya apa ya? Apakah gitu ya Feby ini bisa menjembatani gitu ya, menjembatani antara dengan pendidikan akademik dan juga apa ya, di industri pada saat ini kayak gitu kan Pak mungkin. Dan juga kan kita tahu sendiri gitu ya Pak, sekarang itu posisi karir di Feby itu udah sangat bagus ditambah dengan adanya program-program magang. Nah, sekarang itu ada yang namanya AI gitu ya Pak, Artificial Intelligence. Nah, di situ kan menjadi suatu ancaman tersendiri ya Pak, ancaman tersendiri bagi para lulusan Feby gitu. Nah, menurut Bapak sendiri sih apa yang bisa meminimalisir gitu Pak ancaman AI ini untuk lulusan-lulusan Feby gitu, untuk posisi karir Feby ke depannya? Ya, pertama yang harus diyakini oleh kita sebagai manusia itu sesungguhnya lahirnya AI itu tidak dianggap ancaman, karena dia lahir dari manusia, dia menjadi mesin. Manusia akan menjadi tetap pemenang sesungguhnya. Gitu ya. Karena manusia itu ciptaan Gusti Allah. Kalau AI ciptaannya makhluk kan, kalau kita ciptaannya Khalik. Jadi apapun suatu saat kita akan menjadi pemenang. Oleh karena itu, walaupun kadang seperti kelihatan pinter gitu AI itu, tapi dia tidak punya, misalnya membedakannya dengan kita kan, dia tidak punya perasaan, padahal tidak punya cinta. Padahal cinta is power, perasaan is power padahal. Nah, menurut saya tetap AI harus direspon sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang harus dianggap, tidak boleh dianggap mengancam, tapi harus menjadi peluang. Suatu saat peluang itu seperti apa, insya Allah manusia akan punya jalan untuk cari jalan keluar. Misalnya Anda terancam di ruang kerja karena sudah digantikan oleh AI. Tapi ada ruang lain yang bisa diciptakan melalui inovasi dan kreativitas manusia berdasar perasaan dan empati. Karena AI itu tidak punya empati ya. Ya betul. Jadi inovasi dan empati itu kan milik manusia. Kalau AI itu kan akan tetap terikat oleh data yang dia miliki. Kalau kita itu terus berkembang. Berkembang pasti dia mencari ke ruang pekerjaan lain gitu ya. Menurut saya apa namanya, tidak harus diminimalisir ancaman apa namanya hadirnya AI, tapi dia harus menjadi bagian yang pendamping. Kalau menjadi pendamping, dia menjadi subordinatif sesungguhnya, menjadi sub. Kita yang menjadi pokoknya manusia. Dengan catatan tentu saja adalah manusia-manusia yang kreatif dan inovatif, dan tetap memelihara empati dan perasaan dan cinta, kayak gitu. Oke, jadi jangan dianggap AI ini sebagai ancaman ya Pak, justru
harus saling berdampingan dan kita itu sebagai pokoknya, sedangkan AI itu dijadikan sebagai sub, Ya. seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya, nah ini mungkin pertanyaan terakhir dari kita, dan karena nanti masih ada pertanyaan dari mahasiswa juga ya Pak. Oke. Apa yang sejauh ini gitu ya udah berbincang banyak, kira-kira apa yang membuat Feby ini menjadi pilihan yang tepat gitu bagi para mahasiswa atau mungkin yang belum jadi mahasiswa gitu ya Pak? Ya, bukan di survei ya, memang di hasil data yang kita miliki terkait dengan kenapa hari ini PEBI orang-orang berbondong-bondong kuliah di PEBI. Memang ada perubahan struktur masyarakat kita sesungguhnya. Salah satunya karena kita sesungguhnya kan kalau sebelumnya orang masyarakat itu lari ke suasana yang paling nyaring itu kan ke ruang politik ya. Hari ini ke ekonomi. Loba jelema anu dagang gitu. Baik di dagang di digital atau didagang di dunia nyata gitu. Nah, itu menurut saya udah arah yang sebenarnya sebenarnya gitu ya. Nah, tapi masyarakat harus punya ilmu, harus punya pengetahuan. Maka hari ini orang merasa keunggulan PEBI itu ya dia ilmu yang dipelajari, ilmu yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kan semua hal bersumber dari kebutuhan manusia ya. Kita butuh nyaman, maka kita punya kursi, kita butuh nyaman, maka kita punya AC, kita butuh nyaman, kita punya mobil yang supaya bergerak cepat. Kita rasa ketakutan aja bisa dijual kan, gitu. Maka ada film horor, kan dia menjual ketakutan. Jadi karena dia ilmu ekonomi itu ilmu yang memenuhi kebutuhan manusia. Karena sumber ekonomi itu kan berasal dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu kan banyak sekali, nggak henti-hentinya, nggak selesai-selesainya. Hayang iya nama iya, hayang iya nama iya. Terus kan gitu. Karena dia punya perasaan, dia punya ekspektasi, jadi dia punya semacam ya imajinasi dan seterusnya. Maka karena dia bersumber dari kebutuhan manusia, lalu orang menjadi merasa mikir, ayolah kuliah di PEBI karena PEBI itu adalah ilmu yang memenuhi kebutuhan manusia. Bukan, saya tidak mengatakan bahwa ilmu agama bosan gitu ya. Bosan diajar wae agama, bukan gitu. Itu tetap pokok. Maksud saya pokok itu tadi argumentasinya dia masuk ke kebutuhan manusia. Jelema can terpenuhi kebutuhannya pasti terus penasaran kan. Makanya di situ keunggulan PEBI, keunggulan ekonomi, apalagi ada Islamnya. Nah, jangan salah bahwa di I-nya itu, di Islamnya itu punya semacam beban moral yang harus dihayati oleh mahasiswa PEBI. Beban moralnya ya Islamnya, tanggung jawab Islam. Karena kalau ngomong Islam pasti kaitannya dengan tanggung jawabnya di akhirat. Nah, itu kelebihannya PEBI dengan ekonomi di lain. Ekonomi PEB-nya Unpad misalnya, dia tidak ngomong akhirat, tapi kita ngomong tentang berjawaban di akhirat. Karena setiap keuangan dan pengembangan usaha itu selain di dunia di pertanggungjawaban juga harus di akhirat. Itu I-nya. Kira-kira itulah secara umum kenapa PEBI unggul. Oke, baik ya. Benar ya Pak, PEBI mah sekarang jadi bukan cuman duniawinya saja tapi akhiratnya juga ada gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya di sini kita ada masuk kepada Q&A gitu ya Pak, di mana sebelumnya udah ditanyakan juga ya melalui Instagram Dema PEBI terkait dengan beberapa pertanyaan seperti itu. Boleh? Nah, ini untuk yang pertama, apa tanggapan untuk orang yang menganggap bahwa belajar mandiri tentang keilmuan ekonomi bisnis itu lebih worth it daripada kuliah di FEBI? Apakah itu benar atau tidak menurut Bapak sendiri? Boleh langsung Ya, dijawab. sebenarnya tadi udah saya jawab terkait dengan kuliah di PEBI. Belajar maksudnya dia menganggap bahwa belajar mandiri tentang keilmuan ekonomi. Iya. Jadi Pak kan ada orang mungkin yang kalau belajar ekonomi bisa kok gitu sendiri aja kayak gitu, atau harus enggak gini, kuliah di ruang-ruang formal seperti kuliah bersama gitu, tidak sendiri. Kuliah sendiri bukan tidak penting, karena pada akhirnya hidup itu kan ditentukan oleh sendiri. Karena untuk maju itu kan dua hal,
dia menentukan diri sendiri, dianya keren, dianya kreatif, dianya pintar, itu modalnya sendiri. Iya. Tapi untuk berjejaring, untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dia harus bersama yang lain. Maka ada lembaga perkuliahan. Nah, tentu saja sangat motif terkait dengan harga yang harus dibayarkan nanti gitu, Iya, betul. akan kita raih nanti. Karena mandiri itu justru mandiri itu tidak mencoba dia bertahan hidup. Kalau sendiri, walaupun pinter, ya dia akan terlibat pada ruang bersamanya gitu. Iya. Dia akan sakit, akan jadi mati, akan jadi mangsa. Kalau sendiri itu kan jadi mangsa. Cara bertahan hidup itu kan bersama. Gitu. Nah, kebersamaan itu dalam rangka mempertahankan hidup, mengembangkan kehidupan, mendalamkan kehidupan, meluaskan kehidupan. Nah, itu bersama. Nah, kalau sendiri ya dia terasing, gitu. Dia mati. Temannya setan bahkan gitu, dalam gitu. Oke, segitu mungkin lanjut pertanyaan kedua. Nah, di sini, apakah penting untuk mengikuti organisasi-organisasi yang berada di internal kampus atau eksternal kampus untuk menunjang karir, Pak? Dan tolong jelaskan bagaimana caranya untuk mencapai 3 hal yang pernah Bapak sampaikan terkait pemikir, penggerak, dan pelaku ekonomi. Nah, tentu saja organisasi itu penting karena setiap organisasi itu pasti diciptakan untuk kemajuan bersama ya. Ada organisasi yang terhubung semuanya itu ke filosofi dan historis ideologis tertentu gitu. Tapi semua bersumber dari Quran, ada yang mengaitkannya dengan hadis dan tokoh-tokoh masyarakat lain gitu. Tapi saya yakin semua organisasi itu lahir untuk tadi kemajuan bersama karena dia sadar bahwa bersama itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia gitu ya. Manusia itu kan kelompok bersama, tidak sendiri gitu, tidak dia berjalan sendiri gitu. Karena untuk bersama itu kan biasanya berjalan jauh dan bisa waktunya banyak. Kalau sendiri itu memang cepat gitu ya, Iya, betul. gitu kan. Tapi ya dia cepat mati juga. Karena itu organisasi itu penting. Saya kira apapun organisasinya ya di kampus ini ada ekstra. Karena gini ya, belajar di kampus itu kan sebenarnya terbatas ruang waktu ya. Ada jamnya, ada kelasnya, ada ruangannya. Tapi selebihnya teman-teman itu kan nganggur sesungguhnya. Kuliah itu kan seminggu itu berapa jam? Coba ada kuliah jam pertama sekian, setelah itu Anda kemana? Nah biasanya itu harus diisi oleh orang-orang, sekelompok orang yang organisatoris itu orang-orang yang diskusi, tambahan Iya, diskusi betul. gitu ya. Ada tambahan, karena berkelompok itu biasanya semua ide dan spirit serta harapan, kegergetan itu tumbuh gitu. Berbeda tidak dengan kelompok orang yang sendiri, orang yang tidak terafiliasi lah dengan organisasi. Tapi dia pasti apa ya kerjaannya, kuliah ke kosan molor gitu. Atau dahar, Betul. paling nongkrong di kafe sebentar. Nggak ada yang dibicarakan yang lebih luas yang penting gitu. Hingga karena kegelisahan itu teman-teman semua itu harus dipelihara, kegelisahan untuk terus maju gitu. Nah, biasanya organisasi-organisasi itu ditumbuhkan perasaan kegelisahan ingin maju bergerak bersama gitu. Gitu ya. Nah, Oke. makanya saya tadi menjelaskan tadi ini udah yang apa ya pemikir penggeraknya udah saya Iya, bahas ya. iya sudah, Pak. Penting berarti ya, sangat Penting. penting. Iya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin untuk Q&A kali ini. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang seperti itu, jika dalam ranah fakultas, apa bantuan sebagai jembatan bagi mahasiswa untuk menggapai future leader in Syariah? Apa programnya dan bagaimana alur proses programnya bagi mahasiswa FEBI? Kalau tugas saya sebagai pimpinan tentu saja apa namanya memastikan alur. Kan tadi cita-citanya mahasiswa kita para linter lah ya, linter menjadi aktivis, menjadi penggerak. Yang saya pastikan itu adalah proses belajar kita itu, misalnya pastikan itu fasilitas, tempat, nyaman. Di PBI itu sekarang nggak ada alasan orang untuk tidak pintar, karena
Ya tempatnya udah keren, kursinya, AC-nya, itu fasilitas. Cuman mungkin nanti kita akan periksa dosennya ya, karena bagian dari proses alur mencapai program mahasiswa PEBI yang keren itu, apalagi dikaitkan dengan future leader, apa ya, saya periksa dosennya. Kalau dari sisi normatif, dosennya punya latar belakang yang keren-keren soalnya. Kebanyakan S3 gitu dari aspek formal. Tapi yang saya merasa lebih kurang yang harus ditingkatkan itu adalah ini ya, perasaan ngemong kabarudak gitu, ke Iya, betul. mahasiswa gitu. Karena dia mungkin sibuk ya, tapi saya selalu ingatkan kepada dosen. Jadi saya memastikan alur fasilitas salah satunya itu dosen itu harus dia ngemong gitu. Dia apa namanya, menjadi bapak gitu. Karena menjadi bapak itu encourage. Ya hari ini hubungannya selalu menjadi subjek objek ya, mahasiswanya objek, dosennya subjek. Dosen selalu benar, mahasiswa selalu harus salah gitu. Iya. Nah, sekarang itu. Sekarang saya ingin geser gitu. Hubungan proses belajar di kita itu menjadi subjek-subjek, dan setiap mahasiswa harus dilayani sebagai anak yang ingin nanti besar gitu, menjadi pemenang dalam proses kehidupannya. Untuk menjadi besar itu ya kita juga kan seperti ke anak rumahnya gitu ya. Pasti doa dan perlakuannya juga harus seperti ke anak. Hari ini masih kurang. Persyaratan formalnya udah terpenuhi, dosennya, kuliah, profesor, pengalamannya sana sini, tapi sentuhan terhadap mahasiswanya dari aspek encourage, mendorong harapan besarnya belum militan ya. Ada sih, tapi belum militan. Militan itu kan udah betul-betul sayang gitu ya. Dalam pengertian ya mendorong mahasiswanya betul-betul serius gitu. Iya. Harus dilayani 24 jam. Saya dengar ada WA yang nggak dibalas, bimbingannya yang ini kan gitu. Benar, Pak. Ya gitu. Dan itu terus saya ingatkan. Nah, makanya saya itu untuk mewujudkan sumber daya manusia itu ya fasilitas SDM yang memfasilitasi SDM lain, ada SDM mahasiswa, ada SDM dosen kan gitu. Termasuk saya dari mulai wadik-wadik birokrasi ya, kan ada di kita itu ada struktur mahasiswa yang paling penting karena tidak ada mahasiswa tidak ada kita kan ya. Jadi mahasiswa unsur paling penting, yang kedua ada pimpinan dari dekan sampai wadik-wadik dan kanjur sekjur, kemudian ada struktur lain penopang yaitu apa namanya Kebag TU, ada Kasubag, ada bendahara, ada pelayan-pelayan lain, ada staf, dan ada OB, ada satpam, Iya. ya gitu kan. Struktur ini menurut saya penting. Kalau tidak satu napas, satu jiwa, menurut saya menjadi sangat tidak nyambung kepada penyiapan mahasiswa PEBI yang menjadi pemimpin syariah apalagi di masa depan gitu ya. Jadi ini aja kepastian alurnya itu kepastian berjalan mesinnya bergerak bersama gitu aja. Oke. Tuh, jawabannya udah sangat-sangat inspiratif, sudah dipikirkan sedemikian rupa gitu ya Pak untuk bisa mewujudkan sumber daya yang seperti itu gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaannya segitu dulu aja gitu ya Pak, dan pastinya juga ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Nah, sebenarnya terima kasih banyak ya Pak Dudang gitu atas waktu dan wawasan yang tentunya sangat berharga tuh ya. Dari pembahasan hari ini juga kita banyak sekali gitu mendapatkan hal-hal baru dan juga yang pastinya udah sangat menginspiratif juga, dan kita juga melihat bahwa PEBI itu ya tidak hanya berfokus pada akademik saja gitu ya, tadi yang disampaikan yang lainnya juga sudah ada gitu bagaimana mereka itu bisa menjadi calon pemimpin di masa depan yang juga bisa berintegritas dan bisa memiliki fondasi yang kuat gitu ya Pak dengan dalam nilai-nilai syariahnya juga pastinya tadi. Nah, lalu juga di sini tadi juga kita telah membahas juga ya bahwa FEBI UIN di sini juga benar-benar bisa memberikan kesempatan gitu ya Pak, kesempatan yang luar biasa gitu bagi para mahasiswa yang ingin mendalami baik itu terkait dengan ekonomi syariah, dan juga mereka bisa melakukan gitu atau menjadi peran
sebagai perubahan besar di dunia bisnis dan keuangan juga, mulai dari tadi ada visi misi yang jelas juga gitu, ada program studi yang sangat lengkap dan juga hingga peluang karir yang sangat luas. Nah, jadi Feby ini siap dijadikan tempat terbaik gitu ya Pak, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di sini bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri gitu di masa depan, terutama di dunia ekonomi syariah, Feby ini tentunya sudah menjadi pilihan yang tepat gitu ya. Dan juga kalian jangan ragu untuk bergabung dengan Feby karena sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya juga kalian tidak hanya bisa mendapatkan pendidikan semata seperti itu. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, kalian juga bisa mengakses kami gitu ya, mengakses kami melalui website yaitu ada di febi.uinsgd.ac.id atau kalian juga bisa mengunjungi akun Instagram Dema Febi UIN SGD. Nah, di sana kalian akan menemukan berbagai macam informasi yang sangat penting tentunya dan juga bisa menemukan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang inspiratif dan menarik lainnya. Seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan Febi Talk episode kali ini. Kami harap episode ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi baru gitu ya bagi para pendengar, terutama bagi kalian tadi yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, juga nantikan ya episode-episode selanjutnya yang tentu bisa menghadirkan topik-topik menarik lainnya dan pastinya juga bisa menghadirkan narasumber yang gak kalah keren, gak kalah istimewanya juga ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan podcast ini. Masa depan ekonomi syariah itu ada di tangan kita dan Feby ini merupakan tempat untuk memulai langkah besar untuk menuju kesuksesan seperti itu. Saya Puji Dwi Utami, sampai jumpa di Feby Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.